Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami bakal mempresentasikan hasil proyek data logger kami, yang dimana itu berjudul dengan rancang bangun alat ukur tinggi bangunan. Baik, sebelum melanjutkan ke presentasi yang berikutnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adrian Syarif Ilham dengan NIM 99 dan teman Saya ML Mizan dengan NIM akhir 20. Saya Arsad dengan NIM ujungnya 57. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami, yaitu kelompok 5. Nah, di sini kami membuat sistem data logger untuk mengukur tinggi suatu bangunan. Nah, alat ini terancang untuk mengukur suatu tinggi bangunan secara otomatis, cepat, dan hasilnya langsung tersimpan dalam micro SD atau card micro SD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan suatu fungsi dari komponen-komponen alat ini. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari komponen-komponen yang ada dalam alat ini. Nah, yang pertama yaitu ESP32 yang digunakan sebagai pusat kontrol dari semua alat-alat ini. Yang kedua yaitu ada sensor US100 yang digunakan untuk menentukan jarak dari sensor ini ke suatu bangunan. Kemudian ada sensor MPU 6050 yang digunakan untuk menentukan sudut dari alat ini. Kemudian ada RTC atau real time clock yang digunakan untuk menyimpan data waktu saat pengukuran. Kemudian ada modul micro SD card yang digunakan untuk menyimpan hasil dari pengukuran. Nah, yang kemudian ada namanya step down. Nah, step down ini digunakan untuk menurunkan tegangan dan juga untuk menstabilkan tegangan. Yang kemudian ada namanya LED. Nah, LED yang digunakan untuk yang berfungsi sebagai patokan dari suatu bangunan. Kemudian yang terakhir yaitu ada OLED. Nah, OLED ini untuk menampilkan animasi dari kelompok kami dan juga menampilkan hasil pengukuran dari alat ini. Oke, baiklah teman-teman, sini saya akan menjelaskan secara singkat cara kerja sistem alat ini. Nah, yang pertama yaitu alat ini kita arahkan sensor US100 ke bangunan. Kemudian kita tekan tombol simpan pada menu 1 ini. Nah, jarak dari sensor ke bangunan sudah tersimpan. Kemudian yaitu kita menghitung menu 2 yaitu menghitung sudut. Kita tekan tombol simpan. Nah, otomatis dia akan menghitung sendiri. Nah, tadi alat ini menghitung secara otomatis. Nah, dari hitungannya ini terdapat rumus yaitu tinggi suatu bangunan itu sama dengan jarak sensor ini ke bangunan kemudian dikali sudut elevasi suatu alat ini. Nah, setelah itu ditambah dari mata pengamat, yaitu tinggi dari alat ini ke bawah tanah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsa dengan NIM 57. Nah, saya di sini akan menjelaskan blok program. Nah, di sini blok sumber dayanya yaitu ada baterai sebagai sumber tegangan dan akan diturunkan melalui step down untuk menjadikan 5 volt. Lalu disalurkan untuk setiap komponen agar lebih bekerja secara maksimal. Nah, blok inputnya itu ada sensor jarak US100, terus ada sensor sudut dan kemiringan yaitu MPU 6050, terus ada RTC untuk memberikan waktu secara real time, terus ada tombol push button untuk menyimpan atau mereset. Nah, di blok diagram ini yaitu ada pemrosesan, yaitu pemrosesan itu akan diterima oleh ESP yang berperan sebagai pusat pengendalian, menerima data dari sensor dan untuk menghitung ketinggian bangunan menggunakan rumus trigonometri, lalu mengirim hasil ke blok keluaran. Nah, blok keluaran itu outputnya yaitu ada OLED untuk menampilkan hasil pengukuran secara langsung serta modul kartu SD untuk menyimpan hasil data. Nah,
Jadi secara keseluruhan sistem ini bekerja melalui dari penyediaan daya, pengambilan data, jarak dan sudut, pemrosesan oleh ESP32 hingga menampilkan dan menyimpan hasil pengukuran tinggi bangunan secara otomatis dan akurat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan mencoba mencabut satu komponen yaitu microSD. Saya di sini akan melihat apakah saat menginisialisasi komponen dia bakal melanjut atau tidak programnya ke program berikutnya. Baik, di sini saya akan mencoba mencabut microSD. Nah, di sini saya sudah mencabut microSD-nya. Lalu saat inisialisasi komponen, apakah program akan melanjut ke berikutnya? Nah, di sini tertulis error ya, dikarenakan komponen SD card-nya saya cabut. Nah, setelah saya cabut, komponennya itu akan menampilkan pesan error. Jadi, ketika saya memasukkan micro SD-nya kembali, lalu saya menghidupkannya, apakah inisialisasi komponen bagus semua? Nah, SD card oke ya teman-teman. Nah, jadi ketika ada satu komponen yang dicabut atau tidak berfungsi, maka program bakal tidak melanjutkan ke program berikutnya. Jadi program akan menampilkan pesan error atau fatal. Nah, jadi ketika saya memasang micro SD card-nya kembali, alat berfungsi normal kembali. Baik teman-teman, di sini saya akan mengimplementasikan project data logger saya. Di sini saya akan mengukur jarak dan tinggi pintu dari masjid gempa ini. Pertama-tama akan dibantu teman saya untuk mengukur tinggi dari pintu ini menggunakan meteran. 140. Ya. Nah, baik. Berarti tinggi pintu ini ketika dihitung menggunakan meteran itu mendapatkan hasil 240 cm. Jadi di sini saya akan mencoba gunakan project data logger alat saya, apakah hasilnya sesuai dengan hasil yang di meteran. Jadi ini bakal saya hidupkan alatnya. Begini tampilan alatnya. Di sini dia pertama akan menginisialisasi komponen dulu. Jika sudah, dia akan lanjut ke program berikutnya. Di sini intro, masih awal intronya. Dan alat siap. Nah, di sini dia menu pertamanya, yaitu kita mengukur jarak depan dari pintu ini ke mata pengamatnya. Jadi di sini jarak yang digunakan mendapatkan hasil 400. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa jarak sensor saya dengan pintu di depan ini itu bernilai dengan 400 cm lebih, 407, 406. Lalu klik save, klik select untuk menyimpan. Oke, bentar nih derajatnya. Nah, berhasil menyimpan. Nah, las jarak yang diambil itu tadi mendapatkan nilai 409 cm. Nah, saatnya di sini kita bakal mengukur sudut dari pintu ini, tinggi dari pintu ini menggunakan sudut, yaitu menggunakan sensor MPU 2050. Nah, sudutnya ini lasernya sudutnya mendapat seperti ini. Nah, ini puncak tinggi pintunya. Oke. Setelah itu kita select untuk menyimpan. Didapatkan sudutnya itu 17,3 derajat. Nah, jadi ini kalkulasiin. Nah, dapatlah hasilnya itu 247 cm, sesuai dengan hasil dari meteran manual tadi. Baik, teman-teman, jadi begitu saja implementasi dari project data logger saya. Nah, akhiri dengan project ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang terbuat dari project data logger saya. Nah, baik, yang pertama di sini ada bagian yang library pustaka ininya, library komponennya. Dan ini ada animasi logo ini untuk mengimpor data dari ini image to CPP. Lalu di sini ada konstanta inti ini itu untuk mendeklarasikan pin-pin komponennya.
ada variabel untuk menyimpan tinggi permukaan mata pengamat, yaitu mata sensornya ke tanah. Lalu sini ada variabel globalnya yang untuk menyimpan nama file log, dan sini ada float pitch untuk menyimpan variabel global MPU, dan di sini ada mode menu 1, dan di sini jika tombol ditekan untuk menandai status tombol. Lalu pin mode-nya sebagai pin button dan input pull up. Inisialisasi layar OLED dengan alamat 0x3C. Nah, di sini alamat I2C OLED-nya ya, teman-teman. Lalu jika gagal menginisialisasi OLED, maka dia akan mencetak gagal menginisialisasi SSD 106. Nah, seperti biasa. Lalu display clear display ini membersihkan buffer layarnya. Lanjut, tampilan nama kelompok. Ini tampilan nama kelompoknya, teman-teman. Nah, jadi di sini di bagian void loop-nya, jika terjadi error fatal saat setup, maka dia akan jeda singkat, yaitu 0,1 detik ya, teman-teman. Lalu dia hentikan eksekusinya loop dan tidak melakukan apa-apa. Nah, ini ada baca jarak US100, itu memanggil fungsi untuk membaca dari sensor US100-nya. Lalu juga ada baca MPU-nya untuk memanggil fungsi baca sudut pitch dari MPU 6050. Itu untuk, jadi ini teman-teman, ini untuk jarak ya, untuk mengambil jaraknya, lalu ini untuk mengukur sudutnya. Oke. Nah, di sini masuk ke dalam mode menu 1. Tampil menu jarak, berarti kita memanggil void setupnya sebelum jarak, panggil fungsi untuk menampilkan UI pengukuran jarak. Jika tidak, berarti mode menu 2, tampil menu sudut. Nah, menu sudut ini yaitu ya menu MPU 6050 ya, teman-teman. Di sini menu jaraknya. Jaraknya itu dia harus lebih dari 0, bukan min 10. Jadi kalau dia min 10, dia nggak bakal kesimpan. Nah, lanjut, ketika sudah kita masuk sudah lewati menu 1, mengukur jarak depannya, jarak depan menggunakan US100, lanjutlah ke menu 2. Menu 2 ini yang dimana fungsinya dia menggunakan MPU 6050 untuk menghitung sudut atau menghitung derajat dengan satuan rad sudut ya, teman-teman. Nah, ini jika saat ini di menu 2 sudut, panggil fungsi untuk menghitung tinggi bangunan. Lanjut, kita ke tampil animasi logo. Nah, di sini loop sebanyak jumlah frame dalam array animasi. Nah, di sini saya frame animasinya banyak ya, teman-teman. Di sini ada bisa sampai 85 ya frame-nya ya, teman-teman. Nah, ini kode programnya 5000. Ketika alat mulai ngereset, maka akan membuat file baru. Lanjut, sini baca MPU-nya ya, teman-teman. Nah, AX, AYZ ini variabel untuk menyimpan data mentah akselerometer, kayak kiri kanan atas bawahnya gitu, teman-teman ya. Di sini teman-teman masuk ke rumusnya. Float rad, pitch hitung. Ini kan untuk mengukur derajatnya, teman-teman. Nah, di sini last save jaraknya menggunakan US100. Pas jarak yang sudah kita simpan tadi, lalu dikalikan dengan derajatnya, lalu kita tambahkan lagi rumusnya, tinggi hitungnya. Jadi ini alias ini last jarak dikali tan rad. Nah, untuk tinggi akuratnya dari bawah alat sampai ke atas. Nah, jadi kita menggunakan tinggi hitung plus cm, hasil dari perhitungan tinggi jarak kali derajat. Nah, itu ditambah dengan tinggi alat kita, yang dimana tadi ada di variabel global yang bernilai 120 cm ya, teman-teman. Kita cek datanya, RTC, di bawahnya ada RTC-nya, waktu datanya, lalu menu 2, sudutnya, laser jarak yang diambil, teman-teman. Nah, selesai seperti itu, teman-teman. Jadi sekian dari saya, menjelaskan kode program yang telah saya buat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.